أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan untuk terus saling mengingatkan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan kebaikan, kebenaran, kemudian juga kita saling mengingatkan untuk bersabar melaksanakan kebaikan dan kebenaran tersebut. Sebab jalan surga itu tidak mudah para jamaah. Langan surga no ia ngadu aspal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang kita benci. Kanya kanta mai isi ta padam nguben nita salat. Ngundang nita salat. Di samping mengatakan hayya alas salat, tetapi kita diingatkan hayya alal falah, mari kita menuju keberuntungan. Tidak ada yang paling untung saat itu kecuali salat. Jadi huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Kenyakana luwek kepeangtan suruh ini tanya gulang sekat, coba. Ya, disuruh mengeluarkan apa? Zakat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Mana sedekah yang paling afdal? Anta sahihun syahih, ketika sedang sehat, ketika sedang rakus. Ta'malul ghina wa takhshal faqr, ketika berangan-angan kaya dan saat itu takut miskin. Di sana sedekah yang paling afdal. Nah, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, termasuk menuntut ilmu ini perjuangan. Harus kita berjuang. Karena ini adalah jalan Allah Azza wa Jalla. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, semua kita nenek halapu dan nenek lekak doang. Ya, tidak ada yang sekolah ini langsung rumahnya. Ada yang dari Bumbung, ada dari Lawang, bahkan mungkin ada dari Bayan. Ya, hari ini juga ada yang dari Mataram datang para jamaah, Masya Allah.
Allah kumpulkan kita di majelis ini. Tujuan kita apa? Bagaimana kita bisa mudah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebab tadi dikatakan oleh Nabi, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Maka kita bersabar, dengan izin Allah, Allah Azza wa Jalla akan masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panas ke pendek ini? Mai idap lagu ni. EP namudin jelo itang andangin jelo. Ya. Bau asak bau batik kah? Baik. Tema kita para jamaah, pengajian kita, tabligh akbar kita hari ini, yaitu penghancur segala kenikmatan. Nikmat di dunia ini terlalu banyak, luwek lalu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya di atas nikmat. Makan mudah masuknya, mudah keluarnya. Dapat rezeki. Nikmat yang lebih besar lagi, kita masih di atas Islam. Lebih besar lagi di atas tauhid. Lebih besar lagi di atas sunnah, petunjuk dan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat yang disempurnakan di sini maksudnya nikmat agama, nikmatul Islam. Karena para ulama kita menjelaskan nikmat itu terbagi menjadi dua. Ada nikmatun kamilah, yang kedua nikmatun naqisah. Ada nikmat yang sempurna, yang tidak ada kurangnya dari segala sisi. Inilah nikmat Islam. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dia sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, nikmat kurang. Mana dia? Punya rezeki kurang. Ya, dikasih 1.000 karena kita mau 2.000 kita. Dikasih 1.000.000 mau kita 2 juta. Kasih 1 mobil mau kita 2 mobil. Sudah punya mobil ingin punya kapal. Ini adalah semuanya nikmat kurang. Kenapa? Ya, karena tidak ada kenikmatan dunia ini yang sempurna kecuali kalau kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Lamun toh tama surga baru lengkap. Tapi sebelum masuk surga belum lengkap semuanya para jamaah. Relalah dengan yang kurang untuk mendapatkan yang sempurna. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Penghancur segala kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak untuk mengingat penghancur segala kenikmatan. Kehidupan kita di dunia ini ada waktunya. Abu Sayyaf, berapa tahun umat Nabi Muhammad dikasih waktu oleh Allah Azza wa Jalla? 3. Abu Sayyaf. Berapa tahun dikasih umat Nabi Muhammad umur oleh Allah Azza wa Jalla? Ulang ya. 60 tahun. Kasih dia leang. Kasih dia sarung Abu Sayyaf. Leangan ngonek berpesan ini. Yang pun jaga jamak teli julu ini ndak bae na liwat kana. Kah, wah ha? Udah Abu Sayyaf cukup sudah ya? Ya, baik. Jadi kehidupan kita di dunia ini ada batasnya. Yang hidup 1000 tahun pun sudah tidak ada. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Allah berikan dia kesempatan berdakwah berapa? 950 tahun. Setelah sekian tahun berdakwah, Allah wafatkan dia, meninggal dunia. Habis.
Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dikasih oleh Allah Azza wa Jalla 60 sampai berapa? 70 tahun. Bahkan banyak yang kurang 60 sudah mati apa tidak? Sudah mati. Ya. Wa anfasuhu ma'dudatun. Nafas kita dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Mahsubatun, dihisab. Nafas kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sebutkan, tidak akan bergeser kedua kaki kita di padang mahsyar dari depan Allah sampai kita ditanya berapa hal? 4 perkara. Pertama, ilmu kita bagaimana praktiknya. Yang kedua, harta kita dari mana dan kemana. Mbelenganna, mbelohna. Dari mana ke mana? Yang ketiga, masa muda. Di mana kita poya-poyakan dia. Kemudian umur kita, di mana kita habiskan dia. Jadi benar-benar napas kita ini dihitung oleh Allah, dihisab. Amaluhu tutwa. Angan-angan kita ini akan cepat dilipat oleh Allah para jamaah. Banyak kita yang membangun rumah, kita mau tempati, ternyata apa? Duluan mati apa tidak? Mati. Banyak yang berangan-angan ingin membeli mobil tetapi belum kesampaian, malaikat maut menjemput. Wa umruhu yafna. Umur kita akan habis. Kita ini semua sisa-sisa semua para jamaah. Kenapa sisa? Karena kita tidak tahu berapa. Wa badaduhu tahta tsara yubla. Kemudian kalau kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Azza wa Jalla, begitu dimasukkan ke dalam liang lahat akan hancur lebur. Yang tidak hancur hanya jasadnya para nabi. Adapun kita, sealim apapun, sesoleh apapun, pasti hancur. Yang tidak hancur hanya satu tulang saja, tulang ekor. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma minkum min ahadin illa wa huwa dhaifun." Setiap kita ini di dunia ini hanya tamu. Selapu taniki jari tamu doang. Semua kita tamu para hadirin. Wa maluhu ariyah. Harta kita ini pinjaman. Maka itu sebabnya ada mobil engkel tulisannya titipan ilahi ngana. Arab pendek. No, baca BP neong engkel na bagus no. Titipan. Ah, berarti nitip aja sebentar itu. Ibn Mas'ud mengatakan demikian. Setiap kita ini adalah tamu. Harta kita pinjaman. Fadhaifu murtahil wal 'ariyatu mardudatun. Tamu pasti meninggalkan ya tuan rumah, dan harta pinjaman pasti akan dikembalikan kepada yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini yang dimaksud dengan hadimil ladzat, penghancur segala kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Yang mana mati ini para jamaah tidak ada obatnya. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, inna fil habbatis sauda shifa min kulli da. Sesungguhnya pada jintan hitam itu obat dari segala penyakit, illal maut, kecuali mati. Kalau yang namanya mati tidak ada obatnya. Tenara. Ya. Oh, di sini hebat dokter hebat, tetapi takdir kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Sebab mati itu banyak, tetapi mati itu hanya satu. Nah, yang cerdas, yang pintar, mandana wa amila lima ba'dal maut. Kita memperhatikan diri kita di dunia ini.
Kita cari bekal sebanyak-banyaknya, karena kita akan pergi menuju negeri yang perjalanannya jauh. Naluwe takilan tesiapang. Kalau bahasa sekarang naluwe tabungan. Inilah ya kita nabung, nyicil ini. Nyicil tiap hari salat. Ya, nyicil tiap hari sedekah. Nyicil sekali sepekan, sekali sebulan, 3 kali sepekan, tiap hari nuntut ilmu, nyicil amar ma'ruf, nyicil berbakti. Ini cicilan tabungan semua untuk akhirat. Jadi orang yang cerdas, yang menghisap dirinya, mengintrospek dirinya, memeriksa dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan diri setelah kematian. Was-sa'id man khutima lahu bi khair. Yang beruntung akhir hayatnya husnul khatimah. Yang berbahagia akhir hayatnya dalam keadaan baik. Yang celaka akhir hayatnya su'ul khatimah. Wal iyadzu billah. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa waktu hidup senangnya mengerjakan sesuatu, maka Allah matikan dia di atas kesenangannya. Apa girangang ta waktu hidup insyaallah mati entang geto masih. Ya. Yang senang main bola insyaallah nagin mati main bola. Yang senang menuntut ilmu, insyaallah dia matinya dalam keadaan menuntut ilmu. Yang senang salat, insyaallah matinya di atas salat. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Wal a'malu bi khawatimiha. Amalan kita bergantung kepada penutupnya. Orang berhasil apa tidak dalam kehidupan ini, lihat akhir hayatnya. Sebelum mati nono si penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum kita meninggal dunia, ini yang sangat penting. Kenapa? Orang berlomba dengan pertandingan simbe jari ukuran. Pertandingan pertama atau pertandingan terakhir? Terakhir. Kalau pertandingan mengejar 1, 2, 3. Kalau ada harapan 1, harapan 2. Tapi kalau urusan agama dan urusan kematian ini, kita katakan siapapun, ya, asal dia mau baik, matinya di atas kebaikan, pasti berhasil. Sebab kita masing-masing punya bagian di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin saling merebutkan surga. Ini dia poin yang pertama. Nah, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah waktu hidup ini istiqamah, terus di atas ketaatan, terus beramal saleh, menjauh dari murka-murka Allah, sampai akhir hayatnya, insyaallah waktu dia mati Allah tetapkan dia sehingga matinya di atas husnul khatimah. Nah, kita berharap para jamaah, ya, Allah Azza wa Jalla menjemput ajal kita dalam keadaan kita berbuat taat, dalam keadaan kita berbuat baik. Kita betul tidak tahu apa akhir hayat kita, karena ini kembali kepada takdir Allah. Tapi kita punya usaha. Apa usahanya? Inilah salah satunya. Kita belajar, saling mengingatkan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada ulama kita yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ini ulamaul hadis. Hidupnya terus mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Abu Zur'ah waktu naza', waktu sakratul maut, sahabat-sahabatnya mengatakan, "Ayo kita talqin Abu Zur'ah.
kita talqin, kita bimbing. Ya, ran talqin ibu-ibu, bapak-bapak. Talqin itu membimbing. Maka Nabi mengatakan laqinu mautakum. Bukan arti mautakum yang sudah mati. Kalau sudah mati nggak bisa diajar. Yang mau mati, cuma bahasanya Nabi, bahasa orang Arab itu, kalau mendekati sesuatu maka dikatakan sudah masuk dalam sesuatu itu. Mendekati mati dihitung sudah mati. Ya, mara angkun nitakah? Ya, misalkan pengajian tene BP na sampai wahaku na padahal apa? Nih masih disupusuk ya. Sampai wah. Kenapa? Karena lebih dekat perjalanan sampainya ketimbang berangkatnya. Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Nah, dua sahabatnya ini malu. Ila ya agin nalkin Abu Zur'ah. Kenapa malu dia mentalkin Abu Zur'ah? Karena Abu Zur'ah itu dia yang meriwayatkan hadis itu. Akhirnya caranya dua sahabat ini mengatakan, ayo kita baca riwayat hadis itu, katanya. Tak baca caranta nak tajar aja na kumbena karena ia ngeriwayatan hadis no. Nggak usah kita ajar dia, katanya. Kita sama-sama murajaah mengulangi hadis itu saja. Qala haddatsana fulan. Ikut Abu Zur'ah, dia sedang sakaratul maut nih. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Hilang suaranya, petuk yakna, habis nyawanya. Nah, inilah dia, man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup di atas suatu kesukaan, matinya pula di atas kesukaannya itu. Ya, demen nepi main catur, insyaallah matempe main catur. Arake masih girang. Demen nepe merokok, insyaallah pemati merokok. La ilaha illallah. Kisah dibawakan ya oleh para ulama kita ketika ditalqin ya la ilaha illallah. Apa jawabannya itu yang mencatur? Skakster. Yang kedua, yang suka minum khamar ya, apa jawabannya? La ilaha illallah dibimbing rombo tulengang ita tambah, katanya, tuangin lagi. Subhanallah. Jadi man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup di atas satu kesukaan, maka Allah Azza wa Jalla wafatkan dia juga di atas kesukaan tersebut, para jamaah. Kah mudah-mudahan kita ini senang apa? Ibadah. Ya, berdoalah sebagaimana disebut dalam suratul Hujurat, wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Maka apa doa kita? Ya Allah, habib ilayyal iman. Ya Allah, jadikanlah aku cintai iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasi iman itu di hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra. Jadikan kami membenci kekafiran. Wal fusuq, membenci kefasikan. Ya. Maka Ustaz kita hafizah rahimahullah ta'ala, Ustaz Fauzi, ya, nama itu berpengaruh loh para jamaah. Nama ini apa? Berpengaruh. Ya, kaitannya dengan doa ini atau kaitannya dengan ya ayat Al-Qur'an ini. Yaitu Ustaz Fauzi rahimahullah ta'ala, mungkin yang belakangan belum kenal nama beliau, tapi yang tua-tua ini yang dulu-duluan ngaji tahu. Ya, dia bercanda dengan Tuan Guru Mahsun rahimahullah ta'ala. Ini rahimahullah doang ini para jamaah. Lewat dia di Pusuk, katanya, Pusuk Lombok Barat. Ya,
Haji Mahsun katanya, tahu sida apa kenana aran pusuk ini katanya, diketawa katanya. Ah, gita anu katanya, ternyata angker bir. Jual beram. Itu sebabnya dinamakan fusuq katanya. Kepasikan. Ndak kan dengan masih di atas ini. Ya, fusuq. Apa? Kepasikan. Ini kan ngeri nih para jamaah. Jadi man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, maka dia matinya pula di atas kebiasaan tersebut. Baik. Waqad sahha, adalah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan." Kalau Allah menghendaki hambanya baik, ista'malahu qabla mautih. Allah manfaatkan dia sebelum mati. Ada yang bertanya, apa arti ista'malahu ya Rasulullah? Apa arti dimanfaatkan dia? Qala yahdihillah azza wa jalla ilal amalis salih qabla mautihi thumma yaqbiduhu ala dhalik. Apabila Allah menghendaki hambanya baik, sebelum dia mati ditunjuki dia amal saleh. Sebelum dia mati ditunjuki dia amal saleh, sehingga Allah matikan dia di atas amal saleh tersebut. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan kita itu bergantung kepada penutupnya. Artinya tolak ukur baik dan buruknya seseorang itu tergantung di akhir kehidupan. Jadi tergantung apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, kita ini ngaji, belajar, ibadah, amal saleh, berinfak, kita berharap para jamaah kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas amal saleh. Dan mudah-mudahan masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, kalau Allah menghendaki hambanya baik, lamun Allah meleang ita bagus, sebelum kita meninggal itu ditunjuki untuk mengerjakan amal saleh. Jadi jangan sampai seperti pepohonan lemas foto keras tunggak. Bagaimana? Ujungnya lembek, pangkalnya keras. Tidak. Kita seorang muslim mungkin awal-awalnya bolehlah ya tidak jelas. Bolehlah ya karena sudah berlalu. Tapi ingat, semakin usia mendekati usia senja, atau tidak perlu demikian, setiap saat kita ini ibadah kita semakin kencang lagi para jamaah. Apalagi sudah terlalu banyak musibah yang kita rasakan pada saat ini para jamaah. Coba perhatian ya. Kita lewati krisis moneter tahun 98 berlalu para jamaah. Ya, hiruk pikuk politik berlalu para jamaah. Perang di sebagian pulau berlalu sebagian jamaah. Maka tahun 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu terjadi gempa. Habis gempa apa datang engkau? Corona. Wah, corona ini apa Malik? Allahu a'lam. Kita tidak tahu loh para jamaah. Ini musibah besar juga ini yang datang. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Setiap zaman tiba, zaman selanjutnya selalu lebih buruk lagi para jamaah. Selalu ya, tamujul fitan kamujil bahar. Ujian itu akan datang sebagaimana datangnya ombak lautan. Ini bukan berarti nakut-nakutin sida para jamaah, tapi memang inilah Allah peringatkan kita. Mungkin kita sedang lalai ya, mungkin kita kurang ingat, mungkin kita kurang sadar. Coba ada pikir-pikir niki para jamaah. Iya, berlalu ini, datang ini. Berlalu ini, datang ini. Kita tidak tahu apa lagi yang bakalan datang para jamaah. Dan Pelunggu Sami sudah melihat. Nah, ya,
Pelungguh yang umurnya 60-an, yang umurnya 50-an, yang umurnya 70-an, mungkin tidak menemukan musibah-musibah besar seperti ini zaman dahulu. Pernah gempa Lombok Utara besar sekali hari Jumat itu, tapi nggak lama selesai. Kita ini bayangkan hampir berapa? Hampir setahun digoyang terus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang datang corona ini, sudah berapa lama ini? Setengah tahun. Kapan berakhir? Allahu a'lam. Tidak ada jalan kita, ya, tidak ada jalan kita untuk mengakhiri semuanya ini kecuali kembali kepada yang menciptakan semuanya ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita berpaling dari Allah, lalai terus, anggota badan kita malas untuk taat, lebih senang diajak yang sia-sia, bahkan lebih senang diajak kepada maksiat, maka orang-orang seperti ini, inilah yang ditunggu-tunggu oleh syaitan. Inilah yang akan dijerumuskan oleh syaitan, terutama sebelum dia meninggal dunia. Maka akibat yang akan dirasakan adalah su'ul khatimah, penutup yang buruk. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, orang yang beriman, apabila dikasih kabar rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah, ahabbah, dia akan senang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa para jamaah? Sebelum orang beriman meninggal dunia, waktu dia sakratul maut, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Tapi tidak ada dalil mengatakan 40 hari sebelum dia mati sudah kelihatan, tidak ada itu. Ara dengar ada pendek? Ya, ada 40 hari katanya sebelum dia mati sudah dilihat tempatnya, tidak ada. Hanya riwayat mengatakan ketika orang beriman, ya, akan meninggal dunia, diperlihatkan tempatnya di surga. Di saat diperlihatkan tempatnya di surga, dia pengen mati. Subhanallah. Milih mati. Mau kita mati. Padahal sekarang ukurannya kalau kita sehat, milih mati ke? Hah? Ada yang mau mati? Tidak ada. Paling yang susah yang mau mati. Apa ya Allah, kan dengan ya utangku nih, becat be kiamat no. Karena lunas utang nah. Paling yang susah, akhirnya apa? Ada yang bunuh diri dan yang lainnya. Nah, orang beriman ketika dia akan meninggal dunia, para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, ya, ketika akan meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di surga. Di sana dia gembira bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asri'u bil janazah. Kalau ada orang meninggal dunia, disuruh menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Ya tulangan tidak suwe-suwe kah? Mate kelema na zohor tinggas wah, terselesai wah. Ya tulangan ti jema'. Nganti batur le Mataram. Nganti batur le Malaysia, nganti batur le Taiwan, tenganti anaknya julu mana. Jangan. Kenapa? Karena orang yang baik ini, kalau dia memang baik para jamaah, sebelum mati ngelihat tempat di surga, setelah dia mati dia suruh orang-orang untuk melarikan dia. Cepat, cepat, cepat. Cuma kita yang memikulnya tidak tahu suaranya. Hadithul Bara mengatakan, ketika dia sudah masuk di dalam kubur, lancar menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dibukakan dia pintu surga. Apa katanya coba orang beriman ini? Ya Rabb aqimis sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, na becabe kiamat no datang. Percepat kiamat itu ya Allah, supaya bisa ketemu keluarga, supaya bisa ketemu harta saya, katanya. Ini orang beriman ketika dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Sebaliknya para jamaah, wa innal kafir, orang yang kafir sebelum meninggal dunia sudah diperlihatkan tempatnya di neraka. Karena diperlihatkan tempatnya di neraka, takut dia mati, benci dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, ketika jenazah itu buruk, dia akan teriak di saat dipikul jenazahnya, aina tadhhabu bi, mbeha neng pe marariang aku, mau kemana kalian membawa aku, aina tadhhabu bi, aina tadhhabu bi. Cuma kita tidak mendengar. Di dalam kubur, setelah dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan palu besi tenggelam 70 hasta. Setelah dia dipukul, ya, apa dia katakan kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan kiamat itu. Ya nak datang kiamat itu, na suwe-suwe datang. Ini apa para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla? Tentunya dosa, maksiat, syahwat ini akan menghinakan pelakunya sebelum meninggal dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka oleh karena itu kita mesti takut akan su'ul khatimah, penutup yang buruk, akhir kehidupan yang jelek, yang mana jangan sampai kita dicabut nyawa kita oleh Allah Azza wa Jalla dalam kita bermaksiat dan dosa. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di dalam ayat khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka lihat Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, dia berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan la ilaha illallah. Karena Islam al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu di atas apa kita diwafatkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla, asal kita sudah berusaha dan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam. Lihat para nabi dalam suratul Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pilihkan bagi kalian agama, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, jangan mati kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau orang mati bertauhid bahagia. Karena tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mati dalam keadaan mengilmui, mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka dia masuk surga. Ini yang perlu kita ingat para jamaah. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur segala kelezatan. Jangan sampai di dunia kita sudah susah, di akhirat kita akan susah. Jangan sampai di dunia kita sudah sengsara, masuk kubur sengsara, di akhirat kita juga lebih sengsara. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, dengan mengingat mati ini banyak manfaat-manfaat yang kita raih. Manfaat-manfaat mengingat kematian sebagai berikut. Apa manfaatnya kita mengingat kematian?
Yang pertama disebutkan oleh para ulama kita, memperbanyak mengingat kematian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Ad-Daqqaq berkata, siapa yang memperbanyak ingat kematian, Allah muliakan dia dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah, dia segera untuk taubat. Jadi enggak nunda-nunda. Kah jamaah ta pensiun terajin. Oh nya lon pensiunang ne pisi malaikat laun. Adakah malaikat menunggu kah anti mbe bapak kadusun itu kia? Nah. Ya ake petunda-nunda Pak Kadus. Aduh anti Pak Kadus kah masih ini. Ndak ada. Ya. Hanya yang dapat, ya, kalau kita katakan boleh dapat, ya, hanya yang dapat penundaan mati itu, kalau boleh dikatakan nunda mati, hanya Nabi Musa saja sudah. Kenapa? Datang malaikat maut. Aku ini malaikat maut mau mencabut nyawamu, na tempelek na malaikat nu langsung nyedi mata na, entong mata na kah? Kalau boleh kita katakan yang nunda matinya hanya siapa? Nabi Musa. Akhirnya malaikat melapor, ya Allah, engkau kirim aku kepada makhluk yang tidak mau mati, katanya. Kalau kita tidak ada, di siapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dia dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah, segera untuk bertaubat. Baik, pertanyaan sekarang, sebutkan syarat-syarat bertaubat. Silakan angkat tangan, bebas, sembalun ke luar sembalun bau. Ya. Pertama, menyesal. Nah, jadi harus sesali perbuatan salah itu. Kalau enggak menyesal, enggak bakalan ditinggalin para jamaah. Ini yang pertama. Barakallahu fiik. Kasih dia hadiah. Apa-apa bebas. Ya. Syarat yang kedua, yang di atas. Ya, belakang itu. Apa? Bertekad tidak akan melakukan dosa itu kembali. Kasih dia hadiah, 2 sudah. Syarat yang ketiga, petuan. Jangan mengulangi lagi. Ada yang lain? Ada yang lain? Tinggalkan dosa itu. Cabut diri dari dosa itu. Barakallahu fiik. Kasih dia hadiah. Nah, ini para penjamaah, syarat untuk taubat. Untung kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi dahulu, faqtulu anfusakum, semati diri bunuh diri, baru bisa diterima taubatnya. Subhanallah. Baik, yang kedua, siapa yang banyak ingat mati dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama tadi apa? Segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Hati ini merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan dunia ini disyukuri. Ngembeng Honda, alhamdulillah, untung kumuan Honda, ya kumuan bersepeda. Kenapa? Lamun bersepeda ulah tak bergoncang. Qanaah, cukup. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kita. Dan ingat, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kita, inilah orang paling kaya di dunia. Wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhoilah apa yang Allah bagi untukmu, niscaya engkau menjadi manusia paling kaya. Jadi muda teginono para jamaah. Perido apa ngembeng epele Allah Ta'ala, sugi wah epe. Jangan sampai merasa kurang, karena memang sifat manusiaku
kurang. Kapan dia sempurna? Lamun wah datang berita duka, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali masuk liang lahat. Ini yang kedua, kemuliaan diberikan oleh Allah orang yang banyak mengingat kematian. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat ibadah. Maka lihat Nabi SAW para jamaah, kadang-kadang kalau sholat itu mengingatkan jamaahnya, apa katanya? Sallu sholata muwaddi'in. Hai para sahabat, sholatlah kalian seperti ini sholat terakhir. Nah, kalau namanya sholat terakhir tagin mati, bagaimana? Kita akan semangat, kita akan perbagus. Maka jangan lupa para jamaah kualitas ibadah. Ya, jangan lupa doa, zikir sebelum salam, doa sebelum salam supaya ibadahnya berkualitas. Apa Pak Kados doa anda sebelum salam no? Ada yang lain? Ada yang lain? EP. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku menyebutmu ya Allah, bantulah aku bersyukur kepadamu ya Allah, bantulah aku memperbagus kualitas ibadahku. Kasih dia hadiah. Ini kasih dia. Kasih dia minyak senger. Baik. Jadi ingat, yang banyak ingat mati dimuliakan oleh Allah dengan berapa perkara? 3. Pertama, segera taubat. Yang kedua, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, semangat ibadah. Wa man nasyal maut, siapa yang lupa mati, uqiba bi thalathati asya, Allah hukum dia dengan 3 perkara. Ai ngelupaang mati nong hukumnya si Allah 3 hal dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Bareh jema mara angkun EP berjanji bayar utang piran jema kah? Arak ke penutup na jema no. Na kiamat be datang jema masih. Jadi siapa yang lupa kematian, dia akan suka menunda-nunda taubat. Oh, masih ada hari esok, hati-hati. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan fattaswifu min junudi iblis, mengatakan saya akan kugin ini adalah tentaranya syaitan. Ini tentaranya iblis. Sementara Nabi SAW perintahkan kita, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Sebagaimana pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Umar, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hidup di dunia seperti orang yang nyebrang atau seperti tamu. Ya, nyebrang atau tamu, abirus sabil, nyebrang. Kalau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Kalau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Jadi ingat, saufa kugin, saya akan, ini tentaranya apa? Iblis. Dan ingat, ya, siapa yang lupa mati, Allah hukum dia dengan 3 perkara. Pertama, suka menunda-nunda taubat. Yang kedua,
Bayangkan nih para jamaah, 2 lembah emas, 2 koko emas. Subhanallah. Ai kengembang itu 2 koko. Ayo bayangkan para jamaah, dikasih 2 lembah la tamanna wadiyan thalithan, manusia ini akan berkeinginan lembah yang ketiga. Coba. Sekarang dikasih 1 motor mau nambah. Wah ngembang mobil motor beli 4 naina melenta bro. Terus akan seperti itu sampai kita masuk ke liang lahat, baru kita akan merasa cukup. Memang ini sifat manusia para jamaah. Ya, sifat manusia memang seperti itu, tidak pernah ada yang merasa dirinya berkecukupan. Baik. Yang ketiga, hukuman bagi orang yang melupakan kematian, wattakasulu fil ibadah, malas beribadah. Kalau sudah malas ibadah berarti apa? Ini tandanya kita lupa mati. Semangat terus untuk kehidupan dunia. Maka itu sampai ada ungkapan mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. I'mal lidunyaka, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jadi kita katakan para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya bahaya kita melupakan kematian ini sangat berbahaya. Taubat tunda. Sementara tadi malaikat maut ada yang menunda? Tidak ada. Tidak ridha dengan apa yang Allah kasih, selalu merasa kurang. Kemudian malas dalam beribadah. Diajak nuntut ilmu berat, diajak sholat berat, diajak berinfak berat, apalagi tetejak EP mati. Kah kumit adahna. Apa itu? Mati perang. Ya, yang Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah beli nyawanya orang beriman. Ya, harta mereka dibeli oleh Allah bi anna lahumul jannah, dengan apa? Surga. Tapi syaratnya apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu para sahabat mereka nangis tidak bisa ikut perang, kalau kasarnya nangis tidak bisa ikut mati. Kalau kita apa? Nangis kita mungkin kalau mau mati. La ilaha illallah. Maka itu sebabnya para ulama kita mengatakan apa? Kalau dibandingkan sahabat dengan kita ini, antara al-masyi dengan muq'id, antara orang yang berjalan dengan orang yang lumpuh, maka tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kembali ke tema ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu alaih. Siapa yang mengingat mati tatkala susah, maka Allah Azza wa Jalla akan lapangkan kehidupannya. Saya kira demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi atau di kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, yaitu mengingat penghancur segala kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang yang menyegerakan taubat, kemudian ridha dengan yang Allah Azza wa Jalla berikan, kemudian semangat untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan kita akan ambil beberapa pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Kita mengkadasang bawang merah kepada si fulan. Apa kenaan ini? Ngasih orang bibit.
bagi hasil. Jadi satu pemodal, satu pekerja. Nah, keman pada oleh dia naman subhanakallah mas ini. Ya. Tetapi bawang itu kita tanam di sawah tanggepan. La ilaha illallah. Awalnya kita tidak tahu bahwa sawah itu tanggepan. Tidak tahu kalau sawah itu adalah sawah gade yang dimanfaatkan. Setelah umur 2 minggu baru kita dikasih tahu bahwa itu sawah tanggepan. Bagaimana hukum bawang merah tersebut? Pertama kita katakan, ya, sawah itu caranya kalau kita sebagai ya tukang tanam bawang, maka caranya kita sewa. Kita apa? Sewa. Sekali masuk berapa? Masa bawa melisin kah? Beli tahunan, aman. Halal lah apa yang kita terima. Ya, kalau yang menanam bawang ini ya bukan dia yang memanfaatkan sawah orang, tapi orang lain. Ya, kalau melihat pertanyaan niki. Jadi caranya supaya aman, beli dia tahunan, atau kita katakan beli dia sekali masuk. Tapi masalahnya apa? Uangnya ini akan kembali kepada tempat yang nanggap. Ya, kita tidak ada masalah. Yang bermasalah ini siapa? Yang melakukan transaksi ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan para jamaah? Baik. Apa betul orang yang paling pintar di dunia ini yang paling banyak mengingat kematian? Naam. Ya. Nabi SAW ketika ditanya, "Aki ayyul mu'min akiyas?" Ya Rasulullah, mana orang beriman yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum isti'dadan lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya untuk menemui kematian tersebut untuk hari akhirat. Wallahu taala ala wa alam. Abu. Dan hari kiamat ni Ustaz, bertelanjang tidak bersandar. Ya, ada bersandar. Dengar ini para jamaah, pin hari kiamat bertelanjang tidak bersandal. Dia nak bersunat. Nek nulak bersunat. Rukat Siti Aisyah. Rukat Siti Aisyah. Ya Nabi Rasulullah. Ya Nabi Rasulullah. Ya apa ini boleh nanti. Apa? Ya boleh warna itu. Aduh, yang pengarang-arang nih jana. Ya Siti Aisyah. Ya Nabi Rasulullah. Bila kita nanti kumpulan Pesantren. kumpulan umat dan kiamat lagi. La ilaha illallah. Abu Sayyab, ngene cerita nih. Jadi begini dia maksudnya, Abu Sayyab bertanya nih para jamaah. Iwah buik modal soal ini. Lengan tahasus, kemudian bayan. Nengka ini penutup wah ruan ini. Baik. Ini pertanyaan hakikatnya sudah sering ditanyakan oleh Abu Sayyab, cuma dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi hari kiamat betul kita semua dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertelanjang. Ada satu manusia yang pertama kali dikasih pakaian. Siapa yang tahu para jamaah? Tuh. Apa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kasih dia hadiah. Ada sarung, kasih dia sarung. Ingat, bangkit dari kubur tidak ada kita yang pakai pakaian satupun. Yang pertama kali dikasih pakaian hanya Nabi Ibrahim. Semua telanjang. Tidak ada yang disunat. Yang laki-laki tidak ada disunat. Tidak ada yang pakai sandal. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah kita akan saling lihat hari kiamat? Ulah kita saling gita jeluk kiamat. Apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah, hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Goyo nagi nara angan terseling kita. Bagaimana kita akan saling
Lihat, masing-masing akan mengurus diri kita, selamat atau tidak. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat para jamaah. Yang hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, seorang akan lari meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, orang paling dicintai di dunia ini. Wa sahibatihi wa bani, seorang akan meninggalkan istrinya, akan meninggalkan anaknya. Maka mumpung di dunia ini para jamaah, mari kita saling ajak, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hari kiamat bisa dikumpulkan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya. Kita ini mantan segala-galanya dari Ustaz. Sekarang Ustaz bilang sudah dapat diri dari sunnah ini. Kira-kira kalian kita mati nanti dapat Ustaz. Pertama kita katakan bahwasanya kalau kita istiqamah, insya Allah. Yang penting sekarang ini apa? Istiqamah. Tetaplah terus di atas Islam ini. Maka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa ditetapkan di atas Islam, berdoa ditetapkan di atas sunnah, diwafatkannya pun di atas Islam dan di atas sunnah, dengan beberapa doa pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebutkan doa pilihan tersebut. Silakan. Satu. Ya muqallibal qulub. Ulangin. La ilaha illallah. Ya muqallibal qulub, sabbit. Kena kini. Hah? Benar apa tidak? Kurang benar. Fa. Karena ingat bahasa Arab ini berbeda lafaznya, jauh maknanya. Sabbit qalbi, jadikanlah hatiku hari Sabtu. Kau. Harus apa? Sabbit, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kasih dia hadiah. Doa yang kedua, yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kasih dia hadiah. Yang ketiga. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Kasih dia hadiah. Baik. Itu dia ya yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita kerjakan, ya, apapun yang kita kerjakan para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selama kita hidup, tapi di akhir hayat kita ini kembali kepada Islam yang sebenarnya, kembali kepada ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli kita apa-apa angkat batu rukatohkah, masih apa lidah tak bertulang. Dan yang namanya omongan manusia, dalam ungkapan Arab, kalamun nas la yantahi, ucapan manusia itu enggak ada ujungnya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ridwan nas ghayatun la tudrak, ridhonya manusia itu tujuan yang tidak bisa dicapai para jamaah. Nenek dengar P, arak si lain ya pun setuju. Nenek ikutin turut P, nenek ya setuju. Ini yang kita ikuti, ini tidak setuju. Ini yang kita setujui, ini yang tidak setuju. Maka kita mencari hanya ridhonya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini. Baik. Apakah ya walaupun akidah orang, tauhid orang cacat, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia akan selamat? Pertama, ini namanya soal iftiradiyah. Pertanyaan mungkin belum terjadi. Ya, mungkinkah sesuatu belum terjadi. Maka kita katakan bahwasanya kalau ada orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, berarti apa? Orang ini dikehendaki baik oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah muslim memperjualbelikan hewan kucing? Pertama, ya, kita katakan bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama hukum memperjualbelikan kucing. Ya, jual beli yang meong. Ya, as-sahih wallahu taala ala wa alam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur wal kalb. Nabi alaihi salatu wasallam larang untuk memperjualbelikan kucing, demikian juga memperjualbelikan anjing. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ara Malik. Lanjut Abu. Lamun sampai maghrib bau masih ini, tenang be. Ka. Kullu sa'ikatul maut. Kajana. Nah, malaikat Ulangin. kullu nafsin sa'ikatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, malaikat maut niki abui kepanjangkan cabutin dah mereka. Aku malaikat maut ini cabutin oleh Allah. Bagaimana hukumnya, mohon? Ulangin Abu Sayyaf. Ulangin. Kullu sa'ikatul maut. Kullu nafsin. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Kullu nafsin. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Terus. Harap maklum bekah. Gigi nu ben arak ini. Ya, malaikat maut niki abui kepanjang dan cabutin dah dulu. Nah, terus dan cabutin oleh Allah niki Ustaz. Baik. Mohon penjelasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Pertanyaannya sekarang, apakah semua akan dicabut nyawanya? Kalau melihat dalil itu jelas. Nah, malaikat maut bagaimana? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوْ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Wa nufikha fis sur, ditiuplah sangkakala yang pertama. Sangkakala yang pertama. Para jamaah sembalun, siapa yang tukang tiup sangkakala? Malaikat Israfil, kasih dia hadiah. Israfil. Dia peniup sangkakala. Dan sekarang para jamaah, sangkakalanya sudah di mulut. Apa arti sangkakala? Qarnun yumfakhu fihi. Qarnun, tangge. Tangge itu nama, ya, sur. As-sur qarnun. Namanya sangkakala itu qarnun, tangge. Tanduk. Malang kundang ngasih perang-perang layak nukah. Ya, bukan trompet. Ya, tapi apa? Tanduk. Ya, bahkan ndak ke tiupang itu bilang datang tahun baru nih, datang kiamat lon. Ya, tanduk. Nah, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa nufikha fis sur, ditiuplah sangkakala yang pertama, fasa'iqa, mati, yang di langit maupun yang di bumi. Berarti apa? Termasuk malaikat. Illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah enggak mati. Termasuk yang niup. Termasuk yang niup. Nah, sebagian para tafsir mengatakan siapa yang tidak kena mati ini? Al-hurul 'ain wal wildan. Bidadari, anak-anak muda yang ada di dalam surga. Dan yang lainnya yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla tidak mati. Thumma nufikha fihi ukhra, ditiup lagi sangkakala yang kedua dengan jarak 40. Tapi 40 Allah wa'alam, apakah 40 jam, 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun, tidak disebutkan. Fa'idha hum qiyamu yanzurun, semua yang dari tanah ini akan keluar, yang dimakan oleh ikan keluar dari ikannya.
semuanya akan keluar menuju Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat para jamaah. Dan ada kita ingatkan, ya, ini musim penyakit, musim pandemi. Tentunya kita saling doakan para jamaah supaya kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, khususnya Bapak kepala daerah kita, Bapak Bupati Lombok Timur, beliau kurang sehat. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan beliau kesembuhan. Demikian juga seluruh kaum muslimin yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit, mudah-mudahan itu sebagai penghapus dosa. Kita si sehat jangan lalai. Kita yang sehat jangan apa? Lalai. Manfaatkan kesehatan ini sebelum tiba sakit tersebut. Jadi kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Bapak Bupati, untuk Bapak Bupati kita minta kepada Allah, demikian seluruh ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengalami ya sakit, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka kesembuhan. Syafahumullah syifaan ajila wala ba'sa tahurun insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih tinggal satu lagi jadwal kita malam ini di Dasan Rai. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah.